Ya. Nah, ini bahasan kemarin bab 1 ya, IC digital. Kemarin juga sudah disinggung sedikit tentang tegangan logika. Nah, ini. Tegangan logika itu intinya adalah di gambar 1.1 itu. Kemarin juga sudah kita bahas. Nah, ini kita bahas sedikit di sini. Ya, kita ulang sedikit ya tentang tegangan logika. Jadi, tegangan logika itu merupakan tegangan yang nanti mewakili logika, entah itu logika 0 atau logika 1. Nah, ini contohnya untuk IC TTL. IC TTL itu mempunyai VCC 5 volt. VCC itu merupakan tegangan power supply, itu 5 volt. Nah, VCC 5 volt, maka inputnya itu direkomendasikan dari 0 sampai 5 volt. Apakah di luar itu bisa? Bisa, tetapi nanti ada batas-batasnya ya. Kalau terlalu tinggi nanti bisa merusakkan. Biasanya sampai 6, 7 itu masih 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 bisa ya, dengan catatan nanti ada kondisi tertentu nanti yang diperbolehkan. Nah, tegangan 0 sampai 5 volt sebagai input itu nanti mewakili logika masukan. Nah, kalau di IC TTL itu biasanya, nah ini biasanya logika 0 itu diwakili oleh tegangan 0 sampai 0,8. Logika 1 diwakili oleh 2 sampai 5 volt. Nah, terus yang ini itu ada daerah terlarang. Daerah terlarang itu berarti nanti kalau nanti diberi tegangan di daerah ini, daerah terlarang, maka nanti pabrik pembuat IC itu tidak akan menjamin IC tersebut apakah mengenali tegangan tersebut sebagai logika 0 atau logika 1. Bisa aja nanti diberi tegangan di sini 1 volt gitu ya, IC tersebut mengenali sebagai logika 0, ya boleh saja. Atau lain kali dia mewakili logika, dia tegangan 1 itu dianggap logika 1, ya boleh saja. Nah, karena pabrik tidak menjamin. Nah, itu. Jadi agar amannya berarti nanti input kita ya berarti dari 0 sampai 0,8, kemudian dari 2 sampai 5 volt. Nah, sekarang contohnya. Contohnya kalau ini merupakan IC buffer, IC penyangga. IC buffer atau IC penyangga. IC buffer itu bagaimana? IC buffer itu berarti cuma meneruskan input kepada output. Input 0, output 0. Input 1, output 1. Nah, berarti kalau diberi tegangan di sini, antara 0 sampai 0,8, dia menganggap itu logika 0. Maka mestinya dia juga mengeluarkan logika 0. Buffer input 0, output 0 ya. Nah, berarti kalau diberi tegangan 0 sampai 0,8, maka outputnya ya mestinya 0 sampai 0,4. Kalau diberi tegangan antara 2 sampai 5 volt, nah maka IC tersebut menganggap itu sebagai logika 1. Nah, output logika 1, mestinya IC tersebut mengeluarkan tegangan 2,4 sampai 5 volt. Nah, itu jadi cara membaca grafiknya itu seperti itu. Ada IC buffer. Nah, misalnya IC buffer diberi tegangan 0,5. Diberi tegangan 0,5. Kok outputnya 3 volt? Nah, itu berarti IC-nya sudah rusak itu mungkin. IC buffer itu mestinya kalau diberi logika rendah, output logika rendah. Diberi 0,5 kok outputnya 3 volt. Ah, berarti itu sudah rusak, IC-nya harus diganti gitu ya. Ada IC buffer diberi tegangan 3 volt, outputnya kok 0,1. Wah, itu juga tidak boleh. Nah, berarti IC tersebut harus diganti. Itu berarti sudah rusak IC-nya. Ya, atau IC tersebut mungkin berfungsi tapi fungsinya sudah error gitu kan. Nah, itu harus segera diganti. Kalau istilahnya itu damage, damaget gitu ya, damage. IC yang bagus, IC yang good ya berarti kalau diberi tegangan logika rendah, keluaran logika rendah. Nah, sekarang lagi kalau IC buffer diberi tegangan 1 volt, nah ini 1 volt di sini, kok outputnya itu 0,1, ya boleh saja. Lah kan pabrik kan nggak menjamin. Kalau diberi tegangan daerah terlarang, pabrik tidak menjamin IC tersebut mengenali itu logika rendah atau tinggi. Kalau diberi tegangan 1 volt kok outputnya 0,1, ya mungkin kebetulan IC tersebut mengenali input tadi sebagai logika rendah. Kita tidak bisa memberikan apa kesimpulan IC-nya rusak atau bagus, itu enggak, tidak bisa karena memang ini daerah terlarang ya. Daerah terlarang itu boleh aja IC menganggap itu 0 atau 1 ya. Atau mungkin diberi tegangan masukan, diberi tegangan input itu 1 volt, outputnya 3 volt, ya boleh saja. Nah, ya 1 volt itu daerah terlarang. Maka outputnya boleh 0, boleh 1.
Jadi input itu boleh berapa saja, tapi yang daerah di sini nanti dikenali logika rendah, ini dikenali logika tinggi, yang ini terlarang. Terlarang itu maksudnya kalau diberi tegangan di sini, maka IC-nya itu bisa menganggap itu logika rendah atau logika tinggi. Nah, masukan bisa berapa saja, tapi keluaran itu harus tegas, harus rendah atau tinggi. Kalau diberi tegangan 3 volt, outputnya itu ya 3 volt, outputnya 3 volt. Nah, berarti IC-nya masih bagus. Diberi masukan 3 volt, outputnya 0,1, error. Karena input logika tinggi, output mestinya logika rendah. Diberi input 3 volt, outputnya 1 volt. Nah, gimana ini? Diberi input 3 volt, tapi outputnya 1 volt. Nah, berarti IC-nya juga, nah ini kemungkinan sudah rusak IC-nya. IC harus mengeluarkan tegangan logika yang jelas. Itu untuk logika rendah atau logika tinggi. Kalau keluarannya itu di sini, di 0,4 sampai 2,4, nah itu nanti dianggap IC-nya sudah rusak atau damage. Nah itu harus, ya nanti mestinya harus diganti. Jadi kalau inputnya logika tinggi, outputnya terlarang, tidak boleh. IC-nya rusak berarti. Inputnya rendah, outputnya terlarang, rusak juga. Input terlarang, output terlarang, bagaimana? Inputnya 1 volt, outputnya 1 volt. Ya rusak juga. Ya, jadi keluaran IC itu harus ada keputusan apakah itu rendah atau tinggi, tidak boleh terlarang. Kalau terlarang ya berarti IC-nya sudah rusak. Ya, atau mungkin rangkaiannya itu terbebani lebih. Nah, nanti ada bahasan tersendiri nanti untuk masalah itu ya. Nah itu kan. Jadi cara membaca grafik ini seperti itu ya. Ini contoh untuk grafik TTL. Ya. Kalau untuk grafik CMOS ada di halaman 6 di gambar 1.3. Coba dibandingkan gambar 11 dengan gambar 13. Nah, ini 13. Nah, ini untuk CMOS. Ya. Sambil dibandingkan dengan gambar 1.1. Ya. Kalau dilihat di sini ternyata ada perbedaan antara IC TTL dengan IC CMOS untuk batasan tegangannya. IC CMOS ini ya, batasan logika rendah itu lebih lebar nih ya, sehingga VIL max-nya lebih tinggi, VIH min itu lebih rendah. Kemudian yang keluarannya, nah ini IC CMOS itu keluarannya itu lebih mendekati 0 dan 5 volt. Sehingga kalau kita menggunakan IC CMOS, ya, itu tegangannya itu lebih tepat ke 0 dan lebih tepat ke 5 volt. Contoh, misalnya kalau kita menggunakan IC TTL tadi itu ya, logika rendah kan untuk keluaran logika rendah. Ya. Logika rendahnya kan boleh aja 0,4 ya. Boleh, masih boleh logika rendah karena ini batas maksimalnya. Tapi untuk CMOS tidak boleh. CMOS logika rendah maksimal 0,05. Nah, berarti CMOS ini batasan untuk logika rendahnya ini lebih sempit untuk keluarannya. Logika tinggi juga lebih sempit. Sehingga kalau CMOS itu ada CMOS mengeluarkan tegangan kok 4 volt di outputnya, nah itu sudah tidak boleh dianggap rusak CMOS-nya. Beda dengan TTL. TTL masih boleh karena TTL batas minimal untuk logika tinggi itu 2,4. Kalau CMOS 4,95. Jadi lebih sempit batasnya. Nah, sehingga keluaran CMOS itu akan lebih presisi. Lebih presisi bagaimana? Kalau logika rendah ya lebih mendekati 0 volt karena batasnya hanya 0 sampai 0,05. Logika tinggi, nah itu lebih mendekati ke 5 volt karena 4,95 itu minimalnya. VOH min itu 4,95. Nah, sehingga IC CMOS itu nanti dipakai di alat-alat atau perangkat-perangkat yang membutuhkan kepresisian tegangan yang cukup tinggi. Tegangannya harus presisi ya, maka disarankan menggunakan IC CMOS, jangan menggunakan TTL. Kalau TTL nanti kurang presisi TTL ya. Nah, untuk tabel tegangannya, nah itu dapat dilihat di tabel 1.2 ya, halaman 5. Nah, ini tabel 1.2 halaman 5. Nah, ini kita lihat ini ya. Ini VOH min itu kan jadi untuk logika output logika tinggi. Nah, ini minimal kan ini untuk TTL.
Kalau CMOS minimal ini. Maksimal ya sama dengan VCC 5 volt. Jadi untuk CMOS lebih mendekati 5 volt. Untuk logika rendahnya, untuk inputnya, untuk output logika rendah ini CMOS sampai kira-kira 0,5. Kalau TTL, ini kebalik. Kalau ini yang TTL ya, TTL itu 0,5 maksimalnya. Kalau CMOS itu hanya 0,1 maksimalnya. Nah, sehingga untuk tegangan keluaran logika rendah itu juga lebih tepat mendekati 0 volt. Nah, itu cara membaca grafik seperti itu. Membaca grafik yang grafik tegangan dan juga membaca tabel ini. Oke, ada yang tanya mungkin? Kalau ada yang tanya langsung aja. Oke, kalau belum. Nah, ini kembali ke ini ya, tegangan logika untuk IC TTL. Kalau kita lihat, ini ada perbedaan antara bagian input dengan bagian output ya. Ini inputnya, ini outputnya. Inputnya itu 0 untuk logika rendah 0 sampai 0,8, outputnya 0 sampai 0,4. Ini untuk apa kalau dibuat seperti ini ya? Kalau dibuat seperti ini untuk apa? Oke, kita lihat. Nah, ini di halaman berapa itu? Gambar 1.2 di halaman 4. Ya, halaman 4. Ini saya tambahi gambar seperti ini ya. Gambar ini biasanya saya gambarkan di papan tulis ya. Tapi karena online, nah ini saya tambahkan gambar seperti ini. Mungkin dapat digambarkan di situ ya, di diktatnya ya. Oke, ini untuk apa kok dibuat beda batasan tegangan masukan dan batasan tegangan keluaran? Nah, kenapa kok dibuat beda? Nah, kita lihat di sini. Misalnya, ini ada 2 IC TTL. Ini gerbang N, ini gerbang NAND. IC TTL dihubungkan ke IC TTL. Nah, hubungan seperti ini boleh ataukah tidak? Nah, boleh tidaknya kita harus ada suatu jaminan. Jaminan apa? Harus ada jaminan kalau IC yang depan ini, IC yang N ini memberikan logika 0, maka IC NAND juga harus membaca itu sebagai logika 0. Kalau IC yang kiri ini memberikan logika 1, maka yang IC yang NAND, yang kanan ini juga harus menerima sebagai logika 1. Nah itu, sehingga nanti tidak akan ada salah pengiriman data. Salah mengirim data 1 itu nanti bisa mengakibatkan rangkaian jadi kacau nanti. Nah, supaya bisa terjamin seperti itu bagaimana? Nah, supaya terjamin seperti itu, nah inilah pentingnya adanya perbedaan batasan tegangan minimal dengan batasan tegangan input dan bagian outputnya. Ya, kalau tadi kita lihat di gambar ini kan kok beda ya, VIL sama VOL kok dibuat beda, untuk apa gunanya? VIH sama VOH kok dibuat beda bagaimana? Nah, ini penjelasannya ada di gambar ini 1-2. Ini ya. Jadi ini sekali lagi IC N memberikan data ke IC NAND. IC N TTL ini ya. Ini keluarannya ini. Ini kan keluaran IC TTL kan seperti ini. Ini saya ambilkan dari gambar 1 tadi, 1-1. Ini bagian masukan IC TTL seperti ini. IC TTL itu mengenali logika rendah jika tegangannya 0 sampai 0,8. Mengenali logika tinggi jika tegangannya 2 sampai 5. Sementara IC TTL itu mengeluarkan logika rendah, maka dia tegangannya 0 sampai 0,4. Kalau dia mengeluarkan logika tinggi, tegangannya 2,4 sampai 5. Nah, sekarang kalau IC yang sebelah kiri, yang N ini, IC TTL di sini mengeluarkan logika rendah, dia tegangannya 0 sampai 0,4. Kalau dimasukkan ke IC yang kanan, dimasukkan ke yang kanan sini, kalau dimasukkan ke IC yang NAND di situ, NAND itu mengenali logika rendah jika tegangannya 0 sampai 0,8. Oh, berarti ini 0 sampai 0,4, di sini 0 sampai 0,8. Ah, berarti semua daerah di sini kan dapat diterima sebagai logika rendah. Nah, berarti itu sudah dijamin bahwa konfigurasi ini, IC TTL, mengeluarkan data dan masuk ke IC TTL yang lain itu dijamin kalau logika rendah
itu pasti dikenali juga sebagai logika rendah di IC yang sebelah kanannya. Demikian juga untuk logika tinggi. Logika tinggi di sini tegangannya 2,4 sampai 5 untuk keluaran gerbang N. Nah, yang gerbang yang sebelah kanan yang NAND itu mengenali logika tinggi jika tegangannya 2 sampai 5 volt. Nah, berarti seluruh tegangan untuk logika tinggi pasti dikenali juga sebagai logika tinggi di sini. Nah, itu berarti kan ini sudah ada jaminan bahwa kalau yang IC N ini mengeluarkan logika rendah pasti dijamin di sini diterima juga sebagai logika rendah. Jadi 0 ini di sini juga masuk diterima sebagai logika rendah atau 0. Kalau ini mengeluarkan logika tinggi, ya pasti di sini juga dijamin diterima sebagai logika tinggi juga. Nah, itulah yang namanya antarmuka ya. Antarmuka itu hubungan atau bahasa Inggrisnya interfacing antar dua IC. Kalau dua IC itu dihubungkan, maka harus ada jaminan bahwa data itu diterima dengan benar. Yang ini mengeluarkan logika 0 diterima sebagai logika 0, ini mengeluarkan logika 1 diterima sebagai logika 1. Bahkan di sini tuh ada semacam nilai ambang untuk toleransinya. Toleransi di situ diberi notasi dengan VNH atau disebut dengan ambang Dero. Ini ambang Dero untuk logika tinggi, ambang Dero untuk keadaan tinggi. Ini voltage noise high. Voltage noise high. Ambang Dero untuk logika tinggi. Ini untuk apa? Ini untuk memberikan toleransi ini ya. Kenapa? Dibuat toleransi ini untuk mengantisipasi jika terdapat suatu Dero yang mengakibatkan tegangan itu nanti bergoyang. Ya, jadi kalau nanti tegangan keluaran logika tinggi 2,4 kok suatu saat karena mungkin jalurnya panjang ya, di tengah-tengah ini ada noise naik sehingga tegangannya naik turun di sini. Nah, naik turun di sini diharapkan tetap dikenali sebagai logika tinggi. Demikian juga untuk yang logika rendah ini ya. Logika rendah tegangan keluarannya 0,4. Di sini ada noise. Nah, noise itu diharapkan meskipun ada noise tapi di sini tetap dikenali sebagai logika rendah. Nah, itu kalau yang logika noise untuk logika rendah contohnya ada di halaman 7. Nah, ini halaman 7 ini. Nah, ini contoh ini hubungan yang tadi ya, N di sini NAND. Di sini mengeluarkan logika rendah. Logika rendah tegangannya kebetulan 0,4. Wah, ini sudah limit batas paling atas ya. Nah, karena jalurnya panjang dia terkena Dero, tegangannya goyang ini, naik turun gitu kan. Nah, maka di sini meskipun naik turun tapi di sini tetap dikenali sebagai logika rendah. Kenapa? Kebetulan Dero-nya baru 0,3. 0,3 berarti di sini batas maksimalnya untuk logika rendah kan 0,4. Nah, berarti ini tetap masih dikenali sebagai logika rendah. Nah, itu. Jadi diberi toleransi itu untuk mengantisipasi adanya Dero seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke sini, jadi yang gambar 1.2. Nah, berarti nanti setiap kali kita mau mengkonek dua IC, nah itu nanti harus dicek dulu. Cek dulu. Ini apakah semua keadaan logika tinggi dapat dikenali logika tinggi atau semua logika rendah dapat dikenali juga sebagai logika rendah. Tandanya apa? Tandanya ini. VOH itu harus lebih tinggi dari VIH. VOH untuk IC ini ya, untuk IC ini harus lebih tinggi dari VIH untuk IC ini. Dan VOL untuk IC yang N ini harus lebih rendah dibanding dengan VIL untuk IC yang belakang ini. Nah, itu kalau seperti itu berarti nanti sudah aman koneksinya. Tapi kalau nanti suatu saat tidak terpenuhi itu, ya, tidak terpenuhi, saya misalkan mungkin coba dibuka di halaman 20 ya. Kita lompat sebentar ke halaman 20. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya ini.
IC TTL dihubungkan ke IC CMOS. Wah, ternyata pada umumnya tidak bisa. TTL ya TTL, CMOS ya CMOS gitu ya. Kalau kita lihat kenapa kok tidak bisa, nah coba aja ini. Ini keluaran logika rendah untuk IC TTL, itu 0 sampai 0,4. Di sini IC CMOS mengenali logika rendah kalau tegangannya 0 sampai 1,5. Nah, berarti di sini bisa masuk semua. Semua tegangan di logika rendah bisa masuk dikenali sebagai logika rendah juga. Tapi yang logika tinggi itu VOH- 2,4. Di sini VIH- 3,5 untuk CMOS. IC TTL mengeluarkan logika rendah, bisa saja tegangannya 2,5. 2,5 ini ya. 2,5 keluar masuk ke sini, masuk ke terlarang. Terlarang berarti bagaimana? Berarti CMOS itu bisa menganggap itu rendah, bisa menganggap itu tinggi. Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi. Berarti IC TTL dihubungkan ke CMOS itu pada umumnya tidak bisa. Pada umumnya itu berarti nanti ada yang bisa ya. Nah, tapi kalau dilihat dari grafik ini, dari gambar ini, itu ICTTL dengan CMOS itu pada umumnya tidak bisa dihubungkan. Nah, itu contohnya hubungan yang tidak boleh terjadi. Sebentar.